Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Darmawan, nomor hadir 7. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kelompok kami. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 telah menyebabkan perubahan kebiasaan di seluruh dunia. Virus yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China ini telah membuat masyarakat terpaksa membatasi kegiatan di luar rumah. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 3 April 2021 setidaknya telah ada 1,3 juta kasus positif dan 41.000 kasus kematian akibat COVID-19. Setelah 1 tahun berselang, mulai terlihat harapan karena telah dimulainya program vaksinasi di banyak negara termasuk di Indonesia. Mulainya program vaksinasi ini diharapkan akan membuat kekebalan kelompok pada suatu wilayah hingga temuan kasus COVID-19 berkurang dan potensi munculnya gejala berat juga berkurang. Namun, berbeda dari banyak kasus sebelumnya, ditemukannya vaksin COVID-19 ini dan dimulainya program vaksinasi COVID-19 dapat dibilang sangatlah cepat. Biasanya, vaksin digunakan setelah 4 tahap uji coba yang berlangsung 6-10 tahun. Namun, vaksin COVID-19 hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun, hingga boleh digunakan oleh masyarakat umum dengan syarat tertentu. Hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran dari banyak masyarakat atas keamanan dan keefektifan vaksin tersebut. Hal ini juga yang membuat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tiada hentinya mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19 ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Caleb, Techar, dan Rebecca, media sosial adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri baik secara seketika ataupun tertunda, lalu dengan khalayak yang lebih luas dan juga mendorong user generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain. Lalu pendapat lain juga mendefinisikan bahwa media sosial adalah segala bentuk media komunikatif interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik. Nah, sesuai dengan judul penelitian kami, yaitu kami fokus pada media sosial Instagram, tentunya kita dapat menemui beberapa fakta di mana Instagram menjadi salah satu aplikasi yang penggunanya sangat banyak di Indonesia. Hal ini kita bisa lihat dari riset yang dilakukan oleh Napoleon Chat yang dikutip pada situs goodnewsfromindonesia.com yang menampilkan bahwa pengguna Instagram di Indonesia pada periode Januari sampai Mei 2020 mencapai angka 69 juta lebih pengguna. Nah, dengan besarnya angka pengguna tersebut, maka menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dan juga pengaruh dari Instagram tersebut terhadap kehidupan sosial. Makanya tentu kita bisa melihat bahwa dengan tingginya angka pengguna Instagram tersebut, itu kita bisa melihat dalam sisi lain. Salah satunya adalah fungsi pendidikan atau edukasi. Menurut Notoa Mojo, edukasi atau biasa disebut juga pendidikan merupakan segala usaha dan bentuk upaya yang dilakukan dalam tujuan untuk bisa mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, atau sampai dengan masyarakat. Sehingga hasil dari edukasi atau pendidikan ini adalah setiap orang ataupun sasaran dari edukasi tersebut dapat bersikap ataupun berbuat sesuai dengan keinginan para pendidik ataupun nilai-nilai yang diajarkan. Nah, dalam hal ini edukasi sangat penting dalam mengarungi media sosial yang penuh akan berita dan simpang siur kebenaran yang belum bisa terjamin atau tervalidasi kebenarannya, terutama terkait dengan COVID-19. Pertanyaan penelitian pada penelitian kami itu adalah bagaimana peran media sosial Instagram dalam memberikan sarana edukasi vaksin COVID-19 pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua adalah bagaimana dampak media sosial Instagram dan seterusnya. Dan ketiga itu bagaimana cara kerja media sosial Instagram dan seterusnya. Dan yang keempat adalah bagaimana tanggapan mengenai peran media sosial Instagram dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan media sosial Instagram sebagai sarana edukasi vaksin COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini.
Yang pertama, dengan dibuatnya penelitian ini, para penulis diharapkan dapat mengetahui seberapa besar peran media sosial Instagram sebagai sarana edukasi vaksin virus COVID-19. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu komunikasi mengenai seberapa besar peran media sosial di masyarakat, khususnya tentang penyebaran informasi vaksin virus COVID-19. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis ke depannya.